teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dani Maulana di sini dalam mentoring bisnis kanca.id, yang dimana pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yang dimana kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana mencatat stok opnam, ya sudah ada hasilnya. Kali ini akan kita lanjutkan dengan materi bagaimana mencatat arus kas, ya, sehingga kita mengetahui posisi cash kita itu ada di mana, ya. Ini silahkan teman-teman bisa duplikasi template di Excelnya, sangat sederhana sekali, ya, untuk memudahkan kita menggunakannya. Teman-teman, yang pertama adalah di sini ada modal 10 juta, artinya ada injeksi 10 juta untuk mengisi berat bisnis kita, ya. Injeksi 10 juta untuk mengisi berat bisnis kita, entah itu dari pinjaman bank, entah itu dari dana pribadi kita, ya, kalau memang ini bisnis kita yang perdana atau pembukuan kita yang perdana, entah itu dari modal bulan lalu, ya kan, yang dimana kemarin kita sudah pelajari di arus kas, di cash flow bahwasanya net profit itu masih kita bagi lagi menjadi beberapa bagian, dan salah satunya adalah permodalan di bulan depannya. Ingat ya. Nah, itu tadi. Jadi modal kerja, ya, ada 10 juta rupiah, artinya saldonya juga 10 juta rupiah. Nah, keterangannya nanti menyesuaikan, ya, anggap saja ini injeksi pribadi, ya, atau permodalan pribadi yang betul-betul kita sisihkan untuk bisnis kita yang mau kita mulai kali ini. Lalu yang kedua, ada belanja Olive, belanja Lili, belanja Lakhaila. Ini belanja, ya. Belanja Olive 10, Lili 10, Lakhaila 10. Belanja Olive 10, ya, dikasih aja keterangannya. Lalu berapa? 108.000. Artinya kalau belanja kita mengeluarkan uang kan, ya, artinya saldo kita berkurang, ya. Olive 10 satuannya 108.000, artinya kita belanja senilai 1.080.000. Nah, di sini berkurang saldonya, saldo akhir dikurang kredit, ya, masih ada sekian. Ini umpama cash, ya, cash, kita belinya cash, kita bayar cash, ya, bayar cash. Nah, lalu yang ketiga itu tadi belanja Olive, belanja Lili, ya, belanja Lili yang satuannya 10 juga, satuannya 90.000, maka kredit juga di sini 900.000. Ini sama, oh ya, ini dikurang 900.000. Katakan ini juga kita bayarnya cash. Nah, lalu yang tadi transaksi keempat adalah belanja Lakhaila, ya, belanja Lakhaila 10 yang satuannya 170.000. Juga kredit teman-teman, ya, berkurang 1.700.000. Artinya uang kita itu sisa sekian untuk belanja, ya. Itu di hari pertama bisnis kita. Lalu di hari kedua juga belanja, tapi ada jualannya, ya. Jilbab Madinah 10 pieces, Blossom Bra 10 pieces, lalu Olive Bra laku 3 lusin, ya. Jilbab Madinah tanggal 3 tadi, ya. Transaksi pertama kita masih belanja jilbab Madinah berapa, 10, satuannya berapa tadi,
ribu juga ya, artinya kita berkurang 900.000. Ini katakan masih bayar cash ya. Lalu kita belanja Blossom tadi ya. Transaksi kedua adalah belanja Blossom 10 pieces, satuannya berapa tadi? 144 ya, benar nggak? 10 lusin 144.000, betul. Artinya kita berkurang lagi di sini 1.440.000. Nah ya, ini merupakan saldo cash kita terakhir teman-teman ya, akan terus berkurang ataupun bertambah sesuai dengan apakah debit ini, apakah dia debit atau uang masuk atau kredit uang keluar. Katakan di sini masih bayar cash ya. Nah teman-teman, injeksi pribadi tadi yang 10 juta itu kita asumsikan di sini kita pegang, yaitu uang ya, ada di tangan kita, ada di dompet kita, ada di laci rumah kita, belum kita transfer ke salah satu rekening bank yang kita miliki ya, jadi gitu asumsinya. Lalu yang selanjutnya tadi udah sampai belanja jilbab Madinah, belanja Blossom 10, terus kita ini mulai jualan, berarti ini debit lagi, jual olive 3 lusin seharga 144.000. Ingat teman-teman, kalau kemarin di jual olive 3 lusin 144.000, 3 terus lakunya 144.000 ya, berarti berapa? Gini, kalau kemarin di mana stok opnam, kalau kemarin di stok opnam kita tidak tidak peduli ya, kita tidak peduli dengan yang namanya harga jual, kita tidak peduli dengan yang namanya margin, tapi di arus kas itu kita pun sebenarnya tidak peduli berapapun marginnya. Hanya saja ya, kalau kemarin di stok opnam itu nilai yang kita tulis adalah nilai harga pokok produksi atau harga pokok pembelian, maka di arus kas yang kita tulis adalah uang real yang masuk ya, entah itu uang siapa saja atau hak pos mana saja. Katakan umpama nih orang transfer 150.000, yang dimana kita beli produknya HPP 100.000, artinya ada selisih 50.000. Sementara 50.000 itu masih ada margin dan ongkos kirim ya kan. Katakan umpama 40.000 itu merupakan marginnya, lalu 10.000 nya ongkos kirim ya. Nah dia transfer 150.000, maka yang kita tulis di debit adalah real uang yang masuk. Kita tetap tulis 150.000. Kita tidak peduli apa kelaminnya, apa statusnya, apakah dia margin, apakah dia ongkos kirim ya, apakah dia HPP, terserah, yang penting real time dan jumlah real uang yang masuk itu yang kita catat ya. Jadi seperti itu. Ini tadi berapa? 432.000 ya. Maka di saldo adalah kita tambahkan sama dengan saldo terakhir ditambah debit ya. Selanjutnya tadi sudah sampai mana? Di tanggal 3 transaksi ke 3. Tanggal 3 transaksi, oh sudah nih berarti ya. Berarti di hari tanggal 5 ada 2 jual. Kita jual Khayla 5, Madinah 5. Oke, kita sudah pindah hari 5/1/2017 ya. Transaksi pertama adalah
jual La Khaila 5 pieces sama jilbab Madinah 5 pieces. La Khaila 5 pieces yang dimana harga jualnya adalah 210.000 ya. 210.000 dan jilbab Madinah 5 pieces harga 150.000 ya. Maka di sini juga bertambah. Rp1.050.000 ya, Rp1.050.000. Maka ini pun bertambah 4 juta ditambah. Nah, ini sama bayar cash juga. Ini bayar cash juga. Lalu yang kedua, jual jilbab Madinah 5 seharga 150.000. Maka ini masuk juga 150.000. Berapa teman-teman? 750.000 ya. 50.000. Benar enggak? Dikali 5. Ini pun bertambah. Sorry. Salah. Sama dengan ini. Sorry. Ini ditambah ini dulu. Dan dulu ini tambah. Katakan ini bayar cash juga ya. Nanti lewat tanggal 5 akan kita masukkan uang itu ke rekening bank, katakanlah kayak gitu. Lalu tanggal 5 di transaksi yang kedua sudah selesai. Nah, lalu gini teman-teman ya, sebelum tanggal 10 saya mau ngadakan satu event atau satu peristiwa di pembukuan ini. Udah bener belum ya? 150 kali 5 sama 210 kali 5. Di sini akan saya pengen jadikan gini ya, yang dimana tadi ini merupakan injeksi pribadi dan itu merupakan cash yang ada di tangan kita, lalu semuanya bayar cash. Nah, lalu di tanggal 5 ya, saya pingin uang ini sisanya ya, uang yang ada ini saya masukkan ke bank. Saya ingin masukkan ke bank ya. Artinya uang ini berpindah dari tangan saya ke rekening bank ya. Ada dua peristiwa, ada 2 event di situ berarti. Pertama, berkurangnya uang saya yang ada di tangan. Lalu yang kedua, bertambahnya uang atau bertambahnya saldo saya di bank, kan gitu ya. Yang pertama, berkurangnya uang saya di tangan. Lalu yang kedua, bertambahnya saldo saya di bank ya. Maka pembukuannya pun harus kita tulis 2 ya, karena kalau kita tulis salah satu saja maka akan timpang ya. Katakan ini berarti dari tangan kita mau transfer ke bank. Cara nulisnya gini, setor tunai, berarti setor tunai ya dari cash ya. Setor tunai dari cash ya kan, yang dimana itu merupakan debit. Setor tunai dari cash itu merupakan debit senilai itu 6.662.000 ya kan. Berarti di sini bertambah berapa? Ini ditambah ini ya, ke bank, katakan BCA ya. Nah, cara bacanya gini, setor tunai dari cash itu artinya yang ada di tangan kita, senilai 6.662.000 ya kan, yang itu merupakan debit
ataupun pemasukan ke bank BCA ya. Tetapi jangan sampai ini hanya tertulis single seperti ini, harus ada temannya. Artinya setor tunai ke bank BCA ya kan, yang dimana itu merupakan kredit ya kan, kredit dari cash nah sehingga balance teman-teman ya. Jadi satu poin ada 2 kegiatan seperti itu ya, silakan difahami dan diperhatikan baik-baik. Lanjut ke hari berikutnya, yaitu tanggal 10 bulan 1 kita jualan olive 5 blossom 5, olive 5 blossom 5 ya. Pertama jual olive 5 senilai berapa nilai jualnya? Jual olive 5 144.000 kan, 4.000 berapa, 5 kali 144 720.000, artinya ada debit 720.000 ya. Katakan dia transfer ke BCA. Lalu yang kedua, jual blossom bra 5 lusin seharga 180.000. Jual blossom 5 lusin seharga 80.000 ya. Berapa? 150 kali 5 900.000 ya kan, bertambah 900.000 artinya di sini dikatakan transfer ke bank kita yang lain ya, ke Mandiri umpamanya, transfer ke Bank Mandiri. Nah lalu selanjutnya jual lili bra 10 lusin 125.000 sama jual jilbab Madinah 5 pieces harga 150.000. Ini lumayan laris nih tanggal 10 ya. Jual lili bra 10 lusin seharga berapa tadi? 120.000 benar. Ribu ya. Oh 125 terus 25.000 katakan dia transfer BCA lalu jual jilbab Madinah senilai berapa? Jual jilbab Madinah itu 5 pieces ya tadi ya, 5 senilai satuannya 150.000 benar ya, betul. Maka di sini bertambah lagi 750.000. 150.000. Katakan ini transfer ke bank lain, transfer BNI
Lalu ada transaksi lagi satu kayaknya tadi tanggal 10. Jual Lakhaila 3 pieces 260.000. Wah, ini jualnya kayak user nih. Jual Lakhaila 3 pieces 3 dengan harga 260.000. Ya. Artinya berapa di sini? 3 kali 260.000, 780.000. Jangan dulu deh, bingung nanti ya. Bahkan dia transfer BNI. Lalu teman-teman, selanjutnya adalah jual Lakhaila. Nah, ini terakhir ya, tanggal 30 jual Blossom sama jual Lakhaila lagi. Tanggal 30 bulan 1 2017 pertama jual Blossom 2 180, Lakhaila 2 260. Blossom 2 180.000 dan 80.000. Artinya di sini 360 ya, benar ya. Tambah transfer BNI. Lalu yang kedua jual Lakhaila 2 pieces satuannya 260.000. Artinya di sini ada 520.000, benar? Nah, ya. Lakhaila 2 260.000, Blossom 2 180.000. Nah, teman-teman, di sini adalah arus kas kita, yang dimana kita akan melihat nanti kan. Nah, di akhir bulan bisa maka akan bisa kita kelompokkan seperti ini, ya. Saldo BCA katakan, ya kan? Ini ditambah ini ke BCA, ya kan, ditambah ini saldo BCA sekian. Lalu umpama ada bank apa lagi yang ikut terlibat di sini, saldo BN Mandiri, apa ada Mandiri ya, Mandiri, maka bisa kita tambahkan ada berapa yang transfer ke Bank Mandiri. Hanya satu ya, ke Mandiri hanya 900.000 ya. Lalu ada yang terlibat apa lagi, saldo BNI katakan ya, BNI ini ditambah ini BNI ditambah BNI, nah sekian, jumlahnya sekian ya. Di akhir bulan bisa kita seperti ini kan teman-teman, jadi kita bisa mengecek dan dimutasi rekening ya, atau di buku rekening kita apakah benar nominalnya sekian ya. Ini berdasarkan arus kas yang kita buat ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Akan ada bagaimana cara membacanya nanti ketika semuanya sudah usai atau udah selesai kita bahas ya. Masih ada 2, laba rugi dan free cash. Stay tune di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.